Nah, ini baru bener. Halo teman-teman semua, sering dengar kan mitos kalau kita kebanyakan main game tuh ngebuat nilai kalian tuh pasti hancur atau Lah, pakai manggil teman-teman, kenal aja enggak, jawab aja sendiri. Males banget. Nah, jadi hari ini kita tuh bakal ngebuktiin kebenaran tentang data statistik dari pertanyaan di atas ya. Oke, langsung aja. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Rafa Satria dengan NPM 2012-4036. Jadi tujuan maksud video ini dibuat adalah untuk melengkapi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Statistika Probabilitas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Eka Purwana, Sarjana Ekonomi Magister Sains, dan Ibu Idah Jalila Fitria, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Woi, mulai dong cepet, ngomong mulu. Oke, teman-teman langsung aja masuk ke studi kasusnya ya. Jadi di sini saya mempunyai data simulasi acak yang dimana ada dua kolom. Di kolom sebelah kiri ada durasi main game, dan di kolom sebelah kanan ada nilai ujian untuk menjawab pertanyaan yang tadi di atas mengenai apakah jika kita banyak main game akan merusak nilai dengan cara menguji korelasinya menggunakan Excel dan SPSS, teman-teman. Nah, step yang pertama kita lakukan, kita blok dulu teman-teman angka dua kolom ini tuh untuk kita pindahin ke SPSS ya. Nah, jadi for information, di kolom pertama ini saya ngegunain run between dengan angka acak 1 sampai 10, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di sebelah kanannya di nilai ujian saya juga ngegunain run between dengan angka acak 50 sampai 100. Nah, teman-teman, oh iya, sebelum kita pindahin ke SPSS, kita pastikan dua kolom ini tuh nilainya berupa values atau angka mati agar ketika dipindahkan ke SPSS tuh tidak error, teman-teman. Nah, berhubung tadi ketika saya klik enter angkanya berubah seperti ini, nah berarti ini angkanya belum mati. Kita matikan dulu angkanya dengan cara kita blok angka kedua kolom ini angkanya. Hanya angkanya saja, tidak dengan nama kolomnya. Kita bisa klik Ctrl C. Lalu kita ke paste. Lalu ke paste value yang bacaan ini nih, values V. Kita klik. Nah, ini tuh udah ngebuat angkanya tuh values atau mati. Sehingga ketika dipindahkan nanti ke SPSS, akan seperti ini aja, datanya tidak akan berubah. Nah, ketika sudah, kita bisa Ctrl C ya teman-teman. Lalu kita masuk ke SPSS-nya, kita klik sel kiri paling atas, lalu kita bisa klik Ctrl V. Nah, datanya udah masuk nih teman-teman. Step kedua yang kita lakukan adalah kita masuk ke variable view, teman-teman. Nah, kita ubah namanya karena namanya lihat di sini masih var ya. Kita ubah namanya menjadi, yang pertama kita ubah jadi game. Dan yang kedua kita ubah jadi nilai. Nilai. Nah, untuk desimalnya aku mau ke nolin aja karena supaya bisa lebih rapi aja nanti dilihatnya. Nah, untuk di labelnya ini sebenarnya opsional, cuman aku pengen nambahin supaya lebih jelas aja nanti dilihatnya. Aku bakal tambahin durasi main game. Di label nilainya adalah nilai ujian ya. Nah, di sini pembuktiannya teman-teman. Ketika sudah, kita bisa ke data view, kita bisa ke analyze, kita ke correlate, dan klik yang bifurcate ini teman-teman. Nah, kita pindahkan kedua nilainya ini ke sebelah kanan ya. Nah, jangan lupa kita checklist bagian percent dan totality ini. Lalu ketika sudah, kita klik OK. Nah, ini hasil dari korelasi durasi main game dan nilai ujian. Nah, kita jangan fokus kemana-mana dulu, tapi kita fokus ke bagian seek to tilde, teman-teman. Nah, di seek to tilde ini patokannya adalah 0,05. Karena di sini nilainya 0,984. Nah, ini 984. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara ketika banyak main game, nilai ujian akan hancur karena dipatok dari 0,05, hasilnya seperti ini teman-teman, tidak signifikan ya. Nah, gimana teman-teman? Seru kan nontonnya? Nah, jadi kesimpulannya setelah lihat dari hasil korelasi yang tadi, karena hasilnya 0,984 alias lebih besar dari patokan 0,05, berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Jadi kesimpulannya, data simulasi ini tuh
tentang durasi main game bakal ngerusak nilai ujian tuh tidak mempengaruhi karena angka korelasinya pun kecil. Oh iya bener, yaudah dah mau main game 7 hari. Nah gimana, terjawab kan? Karena nggak semua itu saling berhubungan. Data berbicara secara objektif. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Ibu atas ilmunya dan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.